perlu kita tanamkan pada diri kita, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu hanya satu kali loh, Bapak Ibu. Jangan mau menjadi guru yang biasa-biasa saja. Benar sekali. Jadi kita harus menjadi guru yang luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sastabaya Podcast. Kali ini bersama saya Aris Wandi. Podcast kita kali ini kita kedatangan tamu, seorang guru inspiratif. Beliau adalah guru yang sudah melalang buana dan bagi-bagi banyak pengalaman. Ini beliau, kita sapa dulu Bu Mulim. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo penonton, ini bintang tamu kita. Saya perkenalkan, beliau bernama Bu Mulim SPD. Beliau dipanggil Ibu Ulim. Beliau lahir di Batuyang 10 April tahun 1975. Beliau tinggal di Rumbuk, Batuyang. Beliau ini merupakan alumni FKIP Unram Prodi Biologi tahun 2001. Kemudian beliau sekarang tugas di SMP 4 Pringgabaya. Beliau ini sudah 25 tahun menjadi guru ya. Tepuk tangan dulu, 25 tahun ya. Sudah seperempat abad menjadi guru. Nah, beliau ini sudah adalah guru IPA. Kemudian beliau ini juga seorang guru penggerak angkatan 10, ketua Kombel penggerak komunitas LKBB. Beliau juga aktif di PGRI, MGMP, IPA wilayah utara Lombok Timur. Beliau juga ikut di Pembatik tahun 2023. Ya, itu CV singkat tentang beliau. Beliau sudah banyak sekali pengalaman dan organisasi yang beliau juga aktif di sana. Oke, sebelum kita lanjut podcast kita kali ini, kita buka dulu dengan pantun biar semangat. Ya, saya kasih pantun dulu untuk bintang tamu kita. Berlayar sampan di tepi telaga. Cakep. Oke, terima kasih. Sambil memetik bunga yang indah. Cakep. Podcast kita siap mengudara bersama Bu Guru hebat Nan Rama. Wah, luar biasa ini pantunnya. Oke, terima kasih. Cakep. Oke, baik Bu Guru. Oke, para pemirsa Sata Podcast, hari ini kita akan berbicara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dan narasumber kita adalah guru, jadi pas sekali ya kita akan membahas tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Bu Guru, berbicara dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kalau Bu Guru sendiri, bagaimana memandang pembelajaran yang berpihak kepada murid? Seperti apa sih pembelajaran itu? Mungkin Bu Guru bisa ceritakan kepada kita semua. Baik, terima kasih. Halo pemirsa. Sebelum saya bercerita tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, izin Pak Guru saya mengungkapkan perasaan saya ada di sini. Di sini oke ya, silahkan. Ya, jadi pemirsa, jadi saya berada di sini jujur saja bahwa saya itu kayak ujian skripsi gitu. Jadi ini adalah saya deg-degan yang kesekian kali gitu. Jadi akan tetapi rasa ingin mendapatkan hal baru gitu, itu yang mendorong saya untuk ingin sekali berada di sini. Oke, terima kasih Bu. Baik Pak Ari, kalau kita berbicara tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid, ketika kita berbicara tentang murid ya Pak Ari, satu hal yang muncul di benak ibu itu adalah uniknya. Unik, ya. Murid kita itu unik, secara otomatis, automatically karakternya berbeda, latar belakangnya berbeda, kompetensi, potensinya itu juga berbeda. Jadi anak kita di dalam kelas itu 30 orang, maka bisa jadi ada 30 karakter. Itu 30 karakter, jadi seperti itu. Nah, uniknya itu Pak Guru, sehingga menurut saya pembelajaran yang terpusat pada murid itu adalah pembelajaran yang kita desain sendiri, yang kita format sendiri sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, di mana pembelajaran yang kita hidangkan, yang kita sajikan itu adalah mampu mengakomodir
dari keunikan-keunikannya tersebut, sehingga secara otomatis kebutuhan murid itu kan akan berbeda. Jadi ketika dia mengakomodir kebutuhan murid itu, maka itulah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi seperti itu, Pak Guru. Seperti itu ya Bunda ya. Berarti bagaimana mengcover semua kebutuhan dari isi kelas yang sekian banyak itu ya. Oke, itu ya sahabat podcast, kurang lebih seperti itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, berbicara tadi yang seperti itu. Nah, tantangan sebagai seorang guru, apalagi Bu Guru sudah 25 tahun nih sebagai guru, apa sih tantangan terbesar di dalam bagaimana Bunda menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut? Baik, Pak Guru, baik juga pemirsa, izin. Ketika kita berbicara tantangan, Pak Guru ya, rujukannya tentunya adalah keunikan murid kita. Bagaimana kita bisa memberikan layanan terhadap murid-murid kita yang unik. Kalau kita berbicara berpusat pada murid ya Pak Guru, bahwa ini kita dengar digaungkan itu kan sejak kurikulum merdeka. Di mana kita mengetahui bahwa kurikulum merdeka itu kita dengar, kita amati, bahkan kita implementasikan dalam jangka waktu kan 3 tahun sampai 4 tahun. 4 tahun itu pun sekolah yang pioner ya Pak Guru ya. Bagi kita yang IKN itu kan tahun ini adalah yang tahun yang ketiga ya Pak Guru. Nah, meskipun kita sudah 3 sampai 4 tahun bergelut dengan kurikulum merdeka, tetapi untuk mengubah pola pikir, mindset tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu sepertinya masih banyak yang harus kita pelajari kembali, Pak Guru. Paradigma lama, di mana guru itu sebagai pusat pembelajaran, itu masih melekat sekali kepada murid-murid kita. Meskipun sudah ada perubahan pada murid-murid kita juga, namun belum begitu meningkat lah gitu Pak. Belum signifikan, belum signifikan gitu. Salah satunya adalah pasifnya murid kita, meskipun banyak juga yang sebagai pionernya gitu. Ketika kita mengajak untuk berkolaborasi, berdiskusi, masih ada rasa canggung, enggan, bahkan dipanggil berkali-kali untuk bergabung, berkolaborasi, masih tidak mau gitu. Entah alasan karena malu dan sebagainya. Jadi itu salah satu tantangan besar. Berarti mindset Bunda ya. Betul. Mindset kita tentang pembelajaran yang dulunya berpusat pada guru, sekarang berpihak kepada murid ya. Dan satu lagi mungkin Pak Arya, yang sering kita alami. Mudah-mudahan mungkin hanya ibu aja yang alami ya. Suatu hari ibu mengadakan pembelajaran. Karena ibu adalah guru IPA, jadi laboratoriumnya itu banyak gitu. Ya sawah, ya kebun, ya halaman gitu. Suatu hari ibu memberikan tugas gitu. Silakan anakku boleh berkeliling halaman, waktunya 1 jam. Identifikasikan ibu mana pohon yang bercabang, mana yang tidak bercabang, tidak bisa bercabang. Dia sudah bisa. Udah ngumpulkan. Lucunya Pak Ari, dia bilang, Bu Guru, kapan kita belajar? Jadi itu merupakan sebuah tantangan. Karena biasanya anak-anak kita, murid-murid kita itu ketika dia duduk rapi, mendengarkan, melongo, itulah belajar. Ketika dia mencatat seabrak-abrak, itulah belajar. Jadi itu merupakan tantangan terbesar. Oke Bunda, terima kasih Bunda sharingnya. Kita lanjut ya. Itu tadi tantangan. Nah sekarang bagaimana terkait yang tadi? Nah bagaimana Bunda meningkatkan motivasi anak-anak kita supaya mereka ikut bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti yang tadi Bunda ceritakan. Langkah apa nih biasanya Bunda lakukan untuk meningkatkan motivasinya? Ini kita berbicara dalam skop sekolahnya Bunda ya. Karena Bunda narsumnya ya ceritakan yang memang Bunda rasakan dan alami. Jadi apa sih yang Bunda pernah lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak itu gitu?
Lagi-lagi kita mengacu ke keunikannya murid, Pak Ari ya. Jadi langkah pertama yang pasti Ibu lakukan itu adalah diferensiasi. Diferensiasi Ya, ya. pasti itu diferensiasi. Karena tidak mungkin Ibu memberi perlakuan yang sama kepada semuanya. Rasanya sangat-sangat tidak adil. Baik tidak adil bagi diri saya sendiri maupun kepada anak-anak. Karena konsekuensinya ketika saya mencoba, ini baru mencoba Pak Ari, maka saya sudah diprotes gitu. Bu Guru, kenapa sih itu begitu caranya? Jadi itulah perlunya. Nah, setelah saya melakukan diferensiasi Pak Ari, maka PSE kalau dalam guru penggerak ya Pak Ari, PSE gitu. Mungkin kalau kita di kelas itu adalah bagaimana pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi saya betul-betul mengkondisikan dia Pak Ari, bagaimana supaya betul-betul nyaman dulu untuk belajar. Apalagi kemarin kan dia baru libur ini Pak Ari. Ya. Untuk mulai belajar itu, dia sudah bisa nyaman 2 minggu dengan suasana liburnya. Ketika datang masuk, plek langsung kasih materi ya. Agaknya tidak banget gitu Pak Ari. Akhirnya PSE lah yang saya gunakan. Kita ngobrol biasa saja. Jadi saya betul-betul menciptakan dia itu nyaman gitu Pak Guru. Udah sampai dia cerita kalau malam tahun baruan itu Bu Guru saya begini-begini gini. Jadi dia betul-betul nyaman gitu. Tak terasa gitu setelah dia bercerita, oke sudah lumayan. Mereka siap belajar gitu. Oke Bu Guru. Jadi itulah yang saya lakukan gitu. Berarti penerapan PSE dan diferensiasi ya. Jadi memang benar sekali Bunda ya. Jadi kita harus mengkondisikan anak dulu. Jadi ini juga bisa jadi pengalaman buat Bapak Ibu guru di luar sana. Apa yang disampaikan oleh Bunda ini bisa kita resapi kembali dan mungkin bisa kita terapkan di kelas kita ya Bapak Ibu. Amin. Oke, kita lanjut Bunda ya. Karena masih banyak segudang pertanyaan yang mau kita tanyakan ke Bunda. Yang bisa di-share kepada kami, terutama kami guru-guru junior bagi. Siap. Oke, nah berkaitan juga dengan yang tadi nih, strategi yang paling efektif untuk memahami kebutuhan. Nah, sekarang kita berbicara kebutuhan anak-anak Bunda seperti yang sampaikan tadi. Strategi yang Bunda gunakan untuk memahami atau mengenali kebutuhan anak-anak kita. Ya, kembali lagi pengalaman Bu Guru bagaimana? Baik ya pemirsa ya, kalau kita berbicara strategi ataupun metode, sampai saat ini kita itu tidak pernah mengatakan bahwa ada satu strategi atau satu metode yang mutlak baik kita gunakan. Akan tetapi bagaimana strategi atau metode itu kita kombinasikan. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sih strategi yang Ibu lakukan gitu ketika menghadapi murid-murid? Itu adalah seperti tadi Pak Guru. Jadi komunikasi. Langkah awal saya sebelum saya ke komunikasi Pak Ari, saya itu betul-betul melakukan pengamatan Pak Ari. Ya, karena pengamatan, iya observasi. Karena observasi itu kan tidak hanya melihat saja gitu Pak Guru ya. Jadi observasi itu bukan hanya melihat, akan tetapi kita melakukan mengamati, pendekatan, berbicara, diskusi, gitu face to face, gitu. Itu juga merupakan pengamatan dari observasi. Setelah itu baru saya berlanjut gitu, Pak Ari. Jadi seperti tadi berbicara dari hati ke hati. Iya, benar. Apalagi Gen Z, Bunda. Iya, betul. Itu didengarkan. Saya sangat meyakini bahwa ketika kita menginginkan sesuatu kepada murid-murid kita, maka satu caranya adalah masuk di dunia mereka. Iya, benar sekali, Bunda. Karena ketika kita masuk di dunia mereka, maka saya yakin mudah untuk untuk menanamkan apa yang harus kita yang kita inginkan. Jadi saya teringat lagu itu Bunda, kalau mau sentuh dia dulu di hatinya gitu, maka kita kalau hatinya udah tersentuh pasti. Benar. Ya mungkin kita itu apa ya, kalau bahasanya kita itu Pak Guru mungkin ngiming-ngiming ya Pak Guru ya. Ngiming. Itulah gimana gitu. Oke, terima kasih ya. Itu salah satu strateginya ya sahabat podcast. Jadi kita alhamdulillah sekali punya narasumber yang begitu wow dengan segudang pengalamannya. Kita lanjut Bunda ya.
pertanyaan kita masih sabrek ini. Tapi Nah, bukan ujian skripsi ya Pak Ari ya. bukan. Insya Allah aman Bunda. Sekarang kita mau tanya ke Bunda bagaimana nih, seperti yang tadi. Mungkin lebih dipertegas kembali, bagaimana menciptakan lingkungan belajar. Nah, yang untuk bisa mengakomodir. Nah, seperti kita bicarakan tadi kan mereka ini beragam nih dalam satu kelas. Nah, bagaimana strategi Ibu dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodir semua kebutuhan yang seperti yang kita ada sekitar 30-an lebih murid di satu kelas. Nah, strateginya seperti apa, Bunda? Baik, terima kasih. Pak, apa sih, bagaimana sih strategi yang saya lakukan gitu, Pak Ari? Jadi di sini bagaimana supaya mengakomodir? Di sini terkadang saya melibatkan kesukaannya, Pak Ari. Kan anak-anak yang sekarang itu ada di zaman digital, Pak Ari. Iya, benar sekali. Jadi sangat susah untuk kita memisahkan anak dengan zamannya. Benar sekali. Jadi dengan memanfaatkan daya dukung di zamannya itu dan itu merupakan kesukaannya, maka anak-anak itu akan lebih mudah, Pak Ari, untuk akan lebih mudah kita akomodir sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Salah satunya adalah saya memberikan dia tugas. Saya mendengarkan aspirasinya, Iya. suaranya. Satu contoh, kalau di pelajaran IPA, lagi-lagi kita ke pelajaran IPA. Saya memberi tugas pertumbuhan pada tumbuhan. Silahkan sesuai dengan keinginannya, kesukaannya. Ada yang kacang panjang, ada yang kacang hijau, pokoknya terserah. Sampai mengukur pertumbuhannya. Itu sudah menunjukkan tanggung jawabnya Pak Ari terhadap belajarnya. Dia suka dengan teknologi. Udah, bagaimana supaya dia lebih suka? Maka saya suruh dia itu untuk membuat videonya. Jadi dengan disuruh membuat video, maka dia tuh betul-betul sepertinya sangat dihargai. Dia tuh berlomba untuk membuatnya. Jadi seperti itu Pak Ari. Oke, ya. Terima kasih Bunda. Jawaban Bunda ini berkaitan sekali dengan pertanyaan kita berikutnya, ya ini bagaimana nih berkaitan dengan teknologi, ya. Berarti kalau kita lihat sekilas tadi, memang teknologi ini sangat mendukung sekali ya pembelajaran untuk anak-anak sekarang. Nah, bisa Bunda mungkin berikan kita cerita yang lebih mendetail lagi bagaimana peran teknologi ini bisa mendukung proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik, seperti tadi ya, murid-murid tidak bisa kita pisah dengan zamannya, kodrat zaman gitu. Bagaimana sih teknologi ini berperan gitu, Pak? Jadi menurut Ibu, teknologi ini sangat memberi kontribusi besar terhadap pengembangan belajar, baik secara personal maupun dari segi kreativitas, Pak Ari. Jadi terkadang Ibu sendiri belum menguasai sebuah aplikasi, akan tetapi dia kan mampu belajar sendiri. Ketika dia memiliki sebuah tugas, ternyata hasilnya itu sangat wow bagi saya. Jadi seperti itu. Sampai di luar ekspektasi. Betul. Bunda ya. Sudah di atas ekspektasi gitu. Sementara Ibu untuk tugas itu paling dia berkutat di Canva, Filmora gitu. Tetapi dia entah aplikasi apa yang digunakan sehingga mendapatkan hasil seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu di sini adalah teknologi itu betul-betul meningkatkan kreativitasnya dan meningkatkan proses pembelajarannya sendiri gitu. Iya, jadi terutama untuk anak-anak kita di zaman teknologi sekarang, Bunda ya. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi teknologi itu nggak bisa dipisahkan untuk pembelajaran anak zaman sekarang. Jadi pesan mungkin Bunda kepada kita semua, jangan pisahkan teknologi dan pembelajaran anak-anak ya, karena teknologi adalah dunia anak-anak zaman sekarang. Dengan catatan tetap kita pantau, tetap kita awasi bagaimana pemanfaatan. Ya, berbicara pengawasan nih Bunda. Pengawasan itu kan kita guru di sekolah. Nah, kita punya orang tua juga di rumah. Nah, berkaitan dengan orang tua nih. Kalau di sekolah Bunda mungkin atau di
Oh, tapi kebetulan Bunda nggak pernah pindah sekolah ya? Iya, betul, betul sekali. Jadi saya itu jadi papu guru dah di sana gitu. Oke, nah, bagaimana kalau di tempat tugas Bunda, bagaimana strateginya dalam melibatkan peran orang tua dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid? Bagi strategi yang dilakukan untuk meningkatkan peran orang tua nih Bunda, bagaimana kalau di sekolahnya Bunda? Baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu, orang tua wali murid ya. yang kebetulan menonton acara podcast kita, ini dan yang sudah tergabung di dalam grup KBBD 4. Jadi begini Pak Guru, memang untuk melaksanakan mitra dengan orang tua wali murid, jika kita menginginkan gaya dulu, Pak Ari, harus berkumpul, berdiskusi, bertatap muka. Dengan perubahan perkembangan zaman sekarang, kayaknya kita sangat kesulitan, Pak Ari. Sangat kesulitan gitu. Karena orang tua murid-murid kita juga, Pak Guru, dia punya mobilitas yang tinggi gitu. Punya kesibukan masing-masing. Betul gitu. Awalnya ibu itu memiliki kontak person masing-masing orang tua. Dan itu pun tidak semua Pak Guru. Yang kira-kira lah yang membutuhkan kita scaffolding gitu Pak Guru ya. Yang membutuhkan perlakuan kita lebih itu sering kontak sendiri gitu. Anak kita begini-begini. Nah, jadi saya menyempatkan diri di grup itu Pak Guru jam 10, jam 11 malam itu kalau misalnya saya sudah tertidur duluan, saya buru-buru bangun. Langsung saya kirim di grup. Salam dan bahagia Bapak Ibu wali murid. Semoga anak-anak kita sudah tertidur di jam sekian ini. Jika ada anak kita yang belum tidur, mohon izin Bapak Ibu nggih supaya anak kita diinstruksikan untuk tidur. Begitu juga dengan pagi-pagi gitu. Kan saya tidak bisa memberikan seperti itu Pak Guru kalau saya belum bangun duluan. Iya, benar sekali. Jadi saya juga harus merubah pola saya gitu. Jadi saya itu sebelum subuh ya sudah bangun gitu. Begitu sudah selesai subuh saya langsung pegang HP Pak Guru. Izin Bapak Ibu, semoga anak kita sudah terbangun dan melaksanakan ibadah subuh pada saat ini. Jika ada anak kita yang belum terbangun, mohon Bapak Ibu nggih supaya dibangunkan, supaya anak-anak kita siap-siap untuk masuk sekolah ini ya. Seperti itulah bentuk cara melibatkan. Iya, betul. Karena kalau untuk langsung kita secara luring gitu Pak Guru, kita memaklumi betul gitu. Sangat susah gitu karena masing-masing orang tua punya kepentingan yang berbeda juga. Oke, benar sekali ya. Strategi Bunda ini ternyata luar biasa ya. Mungkin bisa kita adopsi Bapak Ibu untuk di sekolahnya masing-masing karena benar sekali karena mobilitas orang tua itu juga lumayan padat. Jadi apalagi di kemajuan teknologi itu yang kita manfaatkan untuk membangun komunikasi Bunda ya. Terima kasih inspirasinya. Sama-sama. Oke, kita lanjut. Tadi kita berbicara tentang orang tua. Nah, sekarang bagaimana dampak dari pendekatan ini berpihak kepada murid terhadap pengembangan keterampilan murid dan karakter anak-anak dengan pendekatan berpihak kepada murid ini? Bagaimana dampaknya terhadap pengembangan keterampilan dan karakter murid nih Bunda? Pengalaman Bunda nih bagaimana? Baik, terima kasih. Saya di dalam hati loh Pak Ari. Saya merasa ya mungkin patutlah saya berbangga hati gitu. Karena sekecil apapun perubahan, benar sekali. Saya sangat meyakini perubahan kecil itu akan mengakibatkan perubahan besar. Iya, benar. Jadi dengan saya melakukan beberapa hal seperti yang saya katakan tadi itu, setiap hari kan saya pantau Pak Ari. Karena sepertinya tidak akan memberikan hasil maksimal Pak Ari. Ketika kita sudah melakukan sebuah treatment kepada anak kita, udah kita tinggal begitu saja. Tetapi kan kita harus follow lagi, kita harus tindak lanjuti. Dan saya pantau terus gitu. Dan alhamdulillah gitu, saya melihat gitu, anak-anak kita memiliki keterampilan yang sudah ada peningkatan gitu. Jadi mengenai bagaimana dia merasa bertanggung jawab terhadap diri dan pembelajarannya itu, saya melihat sudah ada perubahan gitu. Sekarang tinggal bagaimana kita mengimbaskan, dia mengimbaskan ke
teman-temannya Teman-temannya. itu. Jadi dia merasa ambil bagian ketika ada kegiatan sekolah yang paling jelas ini Pak Guru Ya, kita lihat ya. Ketika ada kegiatan terlibat di sekolah, kegiatan sekolah. dia sudah bisa membagi-bagi kegiatan itu gitu. Kamu nanti ini. Sampai pada suatu hari itu kalau pas ada kegiatan itu dia tuh belum mau pulang sampai maghrib Pak Guru. Sampai saya yang gregetan mau pulang. Tidak mungkin untuk meninggalkan anak-anak saya Benar. gitu. Karena dia bilang, kita belum selesai Bu Guru. Saya bilang, Saking semangatnya iya, Bunda ya. saya merasa alhamdulillah. Ternyata tanggung jawab terhadap diri, dia ambil bagian dari kegiatan sekolahnya itu sudah luar biasa Bisa. saya melihatnya. Oke. Jadi seperti itu. Pak. Alhamdulillah Bunda ya. Nah, Bu Guru nih, kebetulan tadi kan Bunda sudah berapa kurikulum Bunda? Bunda ngajar di beberapa kurikulum, mulai dari kurikulum Dari berapa? kurikulum berapa ya? 94 Bunda ya. Iya, 94, kemudian 2004, 2004, terus 2006, 2006. 13 Merdeka. Ada loh kan dulu namanya KBK Iya, loh. 2004 KBK, Itu ya. 2006 KTSP, Betul. terus kurikulum 13 dan Merdeka. Merdeka Berarti implementasi. Iya. 5 Bunda. Kurikulum, Masya Allah ya. Asal Nah, kita berbicara kurikulum Bunda ya. Menurut Bunda, kurikulum yang sekarang nih, kita berbicara kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka. Sejauh mana kurikulum kita yang sekarang ini mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid tersebut? Apakah sudah benar-benar sejalur atau bagaimana? Mungkin Bunda bisa ceritakan. dari pandangan saya ya, Ya, Pak Ari, ya. kembali lagi ke sudut Kembali pandang lagi ke narasumber. sudut pandang, ya. Ya, menurut saya Pak Guru, kurikulum Merdeka itu sudah sangat dia itu Berkorelasi, ya? berkorelasi dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Di mana kan pada kurikulum Merdeka Pak Guru kan betul-betul murid itu sebagai Pusat dari pembelajaran, tidak lagi seperti dulu yang guru. sebagai pusatnya gitu. Sehingga kan kita bisa lihat Pak Guru bagaimana murid-murid kita itu untuk meningkat kompetensinya pada profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya sudah sangat berkorelasi, sejalan ya. Sejalan, iya. Jadi seperti itu. Oke, itu ya Bunda ya. Sudah 5 kurikulum Bunda ya, Masya Allah. Alhamdulillah. 25 tahun. Nah, kalau sekarang bagaimana nih kalau tentang guru kita? Kita berbicara tadi berpihak pada murid. Nah, pendampingan atau pelatihan seperti apa nih kira-kira menurut Bunda yang diperlukan oleh Bapak Ibu guru kita dalam menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid tersebut? Bentuk pelatihan atau pendekatan yang kira-kira dibutuhkan Bapak Ibu guru kita. Jadi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, khususnya dari sisi kita sebagai pendidik, sebagai guru gitu. Di sini sangat diperlukan pemahaman dari kita sebagai guru, bagaimana sih pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi? Bagaimana pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid? Tentu mungkin melalui diklat, melalui workshop. Nah, di samping itu juga tidak bisa mentok adanya pelatihan itu saja. Kalau menurut saya Pak Guru, bagaimanapun lamanya kita pelatihan, akan tetapi tidak kita follow up begitu, maka sepertinya hasilnya belum optimal gitu. Jadi ketika Bapak Ibu guru kita sebagai guru itu mendapat pelatihan yang seperti itu, maka harus ada tindak lanjutnya lagi Pak Guru. Bagaimana pengimplementasiannya setelah kita mendapatkan ilmu itu, bagaimana implementasinya di kelas? Sehingga kan kita bisa berefleksi, oh sepertinya yang ini perlu ditingkatkan, yang ini perlu dirubah. Jadi seperti itu. Oke, jadi intinya berarti perlu adanya pelatihan, tetapi tidak lepas dari harus adanya refleksi, evaluasi, kemudian baru kita tindak lanjut Bunda. Benar sekali Bunda ya. Jadi tidak hanya sekedar belajar tapi tidak ada tindak lanjutnya ya Bunda. Betul. Oke, nah berkait dengan itu
Nah, ini akan berkaitan sekali. Nah, bagaimana peran dari kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan dan dinas mungkin sebagai pemangku kepentingan dalam mendorong pembelajaran yang berpihak kepada murid ini. Bagaimana menurut Bunda perannya? Di mana kira-kira peran kepala sekolah atau dinas terkait, dinas pendidikan terutama dalam mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut? Baik, izin Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah atau dari dinas instansi. Apa yang saya sampaikan ini adalah dari sudut pandang saya Sebagai seorang guru, ya, Bunda. sebagai seorang guru. Baik Pak Guru, menurut saya bagaimana sih peran kepala sekolah atau pemangku kepentingan atau dari pihak dinas itu. Jadi kalau kepala sekolah di lingkup kita di sekolah gitu, saya sangat mengharapkan gitu, kita sangat menginginkan tentunya bahwa kepala sekolah itu memberi ruang untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru dalam rangka kita mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu. Jadi kepala sekolah mungkin memberi ruang atau semacamnya untuk pengembangan diri dari Bapak Ibu guru melalui pelatihan dan sebagainya. Di samping itu juga seperti apa yang saya katakan tadi Pak Guru, bahwa tidak hanya memberi ruang kepada Bapak Ibu guru, akan tetapi bagaimana memfollow up dari apa yang sudah diberikan itu. Ya mungkin Bapak Kepala Sekolah melakukan supervisi akademik, mengamati hasil dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian mengawasi juga Bunda, dan tentunya itu berbasis coaching ya Pak Guru ya. Sehingga terjadi interaksi antara komunikasi yang positif antara kepala sekolah, positif, ciptakan lingkungan yang positif di sekolah juga Pak Guru, antara kepala sekolah dengan pemangku kepentingan yang lain ya, Bapak Ibu guru, TU dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau dari dinasnya mungkin adanya semacam keputusan atau apa gitu ya Pak Guru ya, yang memberikan dukungan terhadap kegiatan seperti tadi. Berarti lebih kepada dukungan ya, terutama pimpinan bagaimana dukungannya dan membantu mengawasi ya. Karena guru-guru beliau kan adalah pengawas kita di sekolah, bagaimana apa yang kita lakukan di kelas. Dan beliau akan menilai kinerja dari Bapak Ibu guru kita di sekolah. Dan satu lagi sih Pak Eri, karena semua kegiatan itu tidak akan bisa berjalan jika tidak ada dananya. Jadi, dukungan moral dan material ya Bapak Kepala Sekolah. Jadi intinya adalah bagaimana dukungan moral dan material dari Bapak pimpinan ya. Insya Allah dana bos mungkin bisa disisihkan untuk bagaimana pengembangan guru ya, supaya guru kita menjadi guru-guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sebagai guru nih, Bunda kan juga guru, apa saran yang bisa Bu Guru berikan untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita atau saya sendiri, apa sih yang harus saya lakukan untuk memulai perjalanan saya menuju guru yang bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Saran Bu Guru apa untuk kami junior-juniornya Bu Guru atau guru-guru lain di luar sana, pemirsa Satat Podcast kita? Silakan Bu Guru, kira-kira sarannya seperti apa? Izin Bapak Ibu ya, jadi sebenarnya sebenarnya kalau dari sudut pandang saya bukan kasaran ya. Kalau kasaran itu sepertinya lebih gini ya, mengacu ke mentor gitu. Jadi saya mengatakan kita berbagi saja. Jadi harapan gitu kepada Bapak Ibu yang masih energik, yang masih semangatnya luar biasa gitu. Mari kita mulai dari diri untuk diri dan orang lain. Mungkin perlu kita tanamkan pada diri kita Bapak Ibu, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik itu hanya satu kali loh Bapak Ibu. Jangan mau menjadi guru yang biasa-biasa saja. Benar sekali. Jadi kita harus menjadi guru yang luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Jadi besar harapan bahwa Bapak Ibu yang masih energik, yang masih muda, yang masih perjalanannya itu masih panjang, mulailah dari sekarang.
mulai dari diri untuk melakukan sebuah perubahan. Sekecil apapun perubahan itu pasti akan memberikan efek yang besar. Oke, luar biasa ya. Benar sekali Bunda ya, karena kita jadi guru yang biasa-biasa nggak akan Betul, diingat oleh betul, murid kita. betul, Kalau kita menjadi guru yang luar biasa seperti Bunda nih, betul. akan selalu dikenang oleh murid-muridnya. Benar, mantap sekali ya Bunda. Oke, kita lanjut ke, kita berbicara tadi panjang lebar. Nah, kira-kira nih dampak jangka panjang menurut Bunda dengan sistem pembelajaran yang berpihak kepada murid, kira-kira kalau dampak dari jangka panjangnya untuk sistem pendidikan nasional kita, dampaknya seperti apa kira-kira kalau menurut pandangan dari Bu Guru? Kembali ke sudut pandang Bu Guru. Kalau kita berbicara dampak ya Pak Guru ya. Ketika kita sudah katakanlah kita mengatakan berhasil gitu Pak Guru ya. Berhasil membuat pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya sangat berkeyakinan bahwa inilah yang akan menghasilkan sesuai dengan keterampilan abad 21 ya Pak Guru ya. Dan kalau kita melihat yang kemarin profil pelajar Pancasila ya Pak Guru ya, anak kita berkarakter, kemudian memiliki kreativitas, kemudian mandiri dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang menjadi modal untuk untuk mengantarkan dia ke arah kesuksesan gitu. Makanya sering saya katakan Pak Guru Arik kepada murid-murid if you will be success you must have 3 points. 1 motivation, 2 confidence, 3 the habit success. Oke, luar biasa, mantap ya. Guru kita ini ternyata diam-diam fasih juga berbahasa Inggris. Oke, itu ya Bunda. Nah, sekarang berbicara tentang pembelajaran berpihak pada murid, kemudian kita punya menteri yang baru dengan kebijakan-kebijakan baru, di mana beliau menyampaikan sebuah model pembelajaran deep learning. Nah, berbicara deep learning, menurut Bu Guru nih, kira-kira bagaimana keterkaitan antara pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan deep learning ini, seperti apa keterkaitannya? Seperti Ibu katakan tadi ya, karena perjalanan Ibu belum jauh gitu. Karena perjalanan Ibu belum jauh gitu, apalagi dengan deep learning ini, ya sepengetahuan Ibu gitu, ketika kita melihat kurikulum Merdeka dengan deep learning ini, Ibu melihat ini adalah bagaikan 2 sisi mata uang loh Pak Guru yang tidak bisa dipisahkan gitu. Saya melihat bahwa kurikulum Merdeka itu benar-benar dia memusatkan bagaimana pemahaman konsep yang mendalam terhadap anak gitu. Kemudian kalau di deep learning ini adalah bagaimana mengaktualisasikan konsep-konsep tersebut. Jadi ini betul-betul tidak bisa dipisahkan gitu Pak. Sangat terkait Bunda ya. Gitu. Jadi anak-anak harus paham konsepnya dulu, kemudian bagaimana menerapkan konsep ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya kira-kira kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nanti kita kaji lebih dalam lagi tentang deep learning. Baik, kita sama-sama belajar. Kita hampir di akhir-akhir. Nah, sebelum kita berakhir, kita mau Bu Guru bercerita sedikit bagaimana Bu Guru menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu di kelasnya Bunda. Mungkin bisa diceritakan kita mungkin secara singkat, padat tapi jelas dan mengena di kami meskipun secara IPA gitu. Dengan metode belajar guru IPA itu seperti apa Bunda? Kita diceritakanlah sekilas. Kita sharing ya Bapak Ibu ya. Saya sangat yakin sih Bapak Ibu juga mungkin lebih hebat daripada saya gitu, akan tetapi kita saling menginspirasi. Kalau pembelajaran saya di kelas yang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid itu Pak Guru ya, saya lebih banyak fokus dulu kepada suara murid. Karena murid kita unik Pak Guru, maka sangat tidak mungkin saya melakukan pembelajaran dengan satu bentuk, satu model gitu. Nah, disitulah Pak Guru
namanya kita menginginkan hasil yang maksimal, ya Ya, tentu benar tidak bisa kita biasa-biasa aja. biasa-biasa saja gitu. Jadi dia itu membutuhkan energi dan waktu waktu. yang sangat lebih gitu kan. Jadi satu contoh Pak Guru, suatu hari saya menemukan sebelum pelajaran Ibu, biasanya Ibu seperti dulu, begitu bel peng udah berdiri di depan Di kita. kelas. Jadi gurunya keluar, Ibu masuk gitu. Ibu menemukan dia itu sedang main botol, Pak Ari. Saya berpikir, apakah saya harus memarahi anak? Tidak. Saya berpikir saat itu, apa yang harus saya lakukan? Oke, kita main botol. Saya siapkan dia LKPD, Pak Guru. Yang main botol, ada yang mau. Oh, mau Bu Guru. Kumpul di sini. Yang lain mengatakan, oh kita kan nggak bisa Bu Guru. Gimana Bu Guru kalau saya nyatat aja, nulis aja? Boleh. Kalau saya Bu Guru, boleh enggak kita ngomong-ngomong? Boleh. Ya, kita harus sisihkan waktu Pak Guru. Jadi, mana duluan? Kesepakatan, mana duluan? Oh, main botol dulu Bu Guru. Oke dah, main botol. Jadi dia harus melempar botol Pak Ari di LKPD yang saya jejer di lantai dengan senang hati dia lempar-lempar. Yang bisa melempar berdiri boleh memilih soal mana yang dia suka. Sebenarnya kan kita tinggal kasih aja soalnya Pak Ari. Cuma bagaimana? Biar tertarik aja dulu. Yang bisa berdiri boleh memilih soal mana-mana yang dia suka. Padahal kan soal itu oke, dengan senang hati ambil. Yang tidak bisa berdiri boleh memberikan soal itu kepada temannya, kan sama aja kan, dia sama-sama belajar. Kemudian yang lain dengan cara menulis, tanya aja saya Bu Guru, tapi kalau ngomong saya takut, tulis. Yang mau berbicara, oke, saya hadapi begitu. Apa yang kamu ingin sampaikan? Jangan tanya soal Pak Guru. Apa sih yang kamu ingin ceritakan tentang materi genetik misalnya gitu. Oh, itu pembawa sifat itu Bu Guru yang kontrol rambut kita keriting dan sebagainya. Terkadang saya ingin ketawa juga sih Pak Guru. Itulah uniknya anak kita dan bagaimana kita mendesain pelajaran itu gitu. Jadi itu sih yang saya lakukan Pak Guru. Berarti dengan pengkondisianan Bunda ya. Betul. Artinya bagaimana mereka senang dulu, baru deh masuk. Betul. Arti seperti yang Bunda sampaikan di awal, sentuh hatinya dulu. Karena kalau dia sudah nyaman, apapun yang kita instruksikan akan. Jadi seperti itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah saya tidak pernah memposisikan diri saya sebagai seorang guru penghukum, apalagi sebagai pembuat merasa bersalah Pak Guru. Jadi saya itu memposisikan sebagai tokoh, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi seperti itu. Terima kasih sharingnya Bunda. The last question ini kita sudah berada di akhir. Satu pertanyaan gong bagi Bunda, yakni kira-kira kalau Bunda bisa mengubah satu hal dalam pendidikan saat ini untuk lebih berpihak pada murid, apa yang ingin Bunda ubah? Satu saja. Kayaknya tinggi gitu. Pertanyaan terakhir harus gong Bunda soalnya. Oh, tinggi gitu. Ya, siapa tahu Bunda nanti tiba-tiba jadi pemangku kebijakan. Saya tuh posisinya kursinya di atas gitu. Baik Bapak Ibu. Mau jadi anggota dewan nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, jika saja saya punya ada kesempatan, waktu, gitu. Jika saja saya ada waktu untuk merubah sebuah hal saja gitu, maka saya akan menitik beratkan kepada bagaimana nikmatnya berproses Pak Guru. Jadi saya tidak memfokuskan hasil. Jadi proses itulah, karena ketika prosesnya itu sudah betul, kalaupun hasilnya sedikit melenceng, itu adalah bagian dari proses. Tetapi ketika hasilnya yang kita lihat sudah bagus, kita tidak tahu dan tidak melihat prosesnya, bisa jadi tanda tanya. Mungkin itu hasil dari beli, gitu. Seperti saya katakan Pak Guru, tolong videokan bagaimana cara membuat beluder kepada murid-murid. Oke, nanti di sana di video itu harus jelas bahannya apa, prosesnya bagaimana, step by step.
Oke. Tetapi kalau tiba-tiba membawa luder jadi, kan saya tanda tanya, jangan-jangan belinya di pasar. Itu saya bilang ke anak-anak. Jadi Pak Guru, yang akan saya rubah ketika saya punya kesempatan itu, saya akan merubah mungkin dari sistem evaluasinya Pak Guru. Iya, jadi bagaimana saya memfokuskan bahwa penilaian proses itu lebih diutamakan daripada angka. Oke. Saya yakin. Ya. Ini adalah satu hal yang mau Bunda ubah ya jika nanti punya kesempatan jadi pemangku kebijakan, bahwa penilaian proses itu harus kita kedepankan. Karena memang tanpa kita mengetahui proses tiba-tiba jadi, kita tidak tahu asalnya dari mana. Seperti sampai tadi ada sebuah kue enak, bagus, kita suka memakannya, tapi itu hasil penting bukan dari hasil yang membawanya. Ini berapa tepungnya nak, berapa ininya, nggak tahu, ngopennya berapa lama. Kita ingin sekali membuatnya, dan kita ingin bercerita kepada yang lain, ini loh kue yang enak, gini loh caranya, dan saling cerita-cerita kan akan semakin banyak. Oke, demikian tadi sharing kita dengan guru kita, Bu Muhlim. Beliau adalah salah satu guru favorit kita di SMP 4 Pringgabaya. Halo teman-teman SMP 4. Saya sedang bersama Bu Guru. Ini suatu kebanggaan tersendiri Bunda. Saya bisa menjadi host, memandu Bunda di acara podcast Satabaya. Mungkin teman-teman SMP 4 iri dengan saya. Suatu kebanggaan tersendiri, alhamdulillah. Kita sudah berada di penghujung acara, dan saya mau menyumbangkan sebuah pantun untuk guru saya yang luar biasa. Sebagai penutup, karena sudah saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga untuk Bu Guru. Berlayar perahu ke tengah lautan, jangan lupa membawa tali. Bu Guru hebat, penuh senyuman, cantik dan bijak panutan kami. Terima kasih. Satu lagi Bunda, pergi ke pasar membeli plastik, tidak lupa membeli terasi. Terima kasih Bu Guru yang cantik. Podcast ini jadi penuh inspirasi. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bunda sudah datang di podcast Satabaya. Semoga kita punya kesempatan di lain waktu, sehingga kita bisa sharing dan berbagi inspirasi, pengalaman. Apalagi Bunda sudah 25 tahun sebagai seorang guru. Harapan kami apa yang sudah kita bahas tadi bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu, terutama di seluruh Indonesia pada umumnya. Semoga apa yang di-sharing oleh beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, diterapkan di sekolah masing-masing. Mungkin itu kami ucapkan sekali terima kasih Bunda sudah hadir di Satabaya Podcast. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sampai ketemu di podcast kami berikutnya. Terima kasih, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.